Salam Rahayu kawan-kawanku satu hobi dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel kita ini, Mancing Asik Oke, channel nomor 1 para pemancing di Nusantara. Dan di kesempatan kali ini saya masih melakukan kegiatan memancing casting ikan hampala. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan kita sambil memancing sambil menjawab pertanyaan biar tidak bosan kawan-kawan. Yaitu kawan-kawan saya itu tertarik ingin memulai mancing hampala dengan teknik casting. Terus mereka itu bingung dari mana harus memulainya. Kalau menurut saran saya yaitu kalian harus membeli perangkat atau piranti casting dulu. Sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Jangan terlalu memaksa, karena tiap saya tanya kenapa tidak memulainya, mereka terkendala oleh harga piranti yang mahal. Kalau menurut saran saya, belilah sesuai kemampuan dan kebutuhan. Sambil kalau kawan-kawan ingin membeli perangkat yang bagus, sambil menabung. Dan ketika kalian sudah mahir dan tabungannya sudah mencukupi, saran saya baru kalian beli perangkat tersebut. Jadi sewaktu perangkat mahal kalian sudah mampu terbeli, kalian sudah mahir melakukan teknik casting. Terus bagaimana cara memilih perangkat yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan? Yang pertama, kalian harus tahu dulu kualitas dari piranti kalian. Kalian bisa tanyakan di toko atau kawan-kawan. Tapi ngomong-ngomong kok belum ada sambaran kawan. Kita akan pindah lagi ke sebelah selatan. Semoga ada sambaran, karena dari tadi sambil ngomong belum ada sambaran juga. Di mana letak ikan? Kita susuri saja sungai ini. Semoga kali ini ada cintanya, supaya video ini bisa kita upload kawan. Wah, kayaknya di dekat batu itu bagus kita castingnya. Mari, kalau di sini tidak ada respon, kita pindah ke dekat batu itu, yang pinggirnya ada pijakannya. Kita coba sekali lagi di pinggir-pinggir, karena ikan hampala itu biasanya berada di pinggir-pinggir kawan. Karena sifat dari ikan hampala itu menunggu mangsa. Karena saya juga masih belajar kawan, sama-sama belajar. Strike bos. Wah, rak rekor bos, strike nyangkut bos. Strike bos, strike kan besar bos. Strike nyangkut bos. Wah, ini ikannya nyangkut. Iya. Wah, lumayan bos, size-nya bos. Tipis bos. Wah, tipis semua. Segede mulai segini. Alhamdulillah kawan, strike tapi ya lepas. Mungkin ikannya larinya ke bawah, kita kejar lagi ikannya. Wah, sayang sekali kawan, baru sekali lempar sudah disambar, tidak terekam lagi waktu melemparnya. Pas terekam malah muncul. Tidak apa-apa, tetap semangat, karena sudah ada sambaran itu. Kalau mancing casting itu tambah semangat. Ya, mari kita lanjutkan perbincangan kita sambil menunggu ikannya menyambar kawan, biar tidak bosan.
Nah, setelah kalian bertanya, mencari rekomendasi piranti sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kalian, selanjutnya kalian Gede tenanan nih. mencari Gede, umpan bos, mau bos. atau Apik lur. ya. Lur Apik, pun penting seneng lah. kalian harus bertanya lagi, harus sering sharing pada teman-teman, baik di dunia nyata dari kawan sekitar atau dari chattingan lewat online, karena zaman sekarang itu apa-apa sudah serba canggih kawan. Jadi untuk mencari informasi, wah ada bebek itu, semoga tidak disambar bebek itu kawan di depan itu, aduh. Nah, untuk mencari informasi udah semakin mudah. Saya saja yang baru pemula, baru beberapa kali mencoba, terus sharing-sharing, sudah agak bisa memancing ikan hampala kawan. Nah, kita coba itu ya, di arus deras itu. Mungkin ikannya tadi lari ke sana, kalau tidak ya kawannya pasti ada. Kita coba di pinggir-pinggirnya saja kawan. Ayo sambar. Strike bos, strike bos, strike bos, strike, strike, strike bos, strike bos, strike bos, satu, strike bos, strike, strike bos, iya, lumayan size-nya bos, strike bos, iya, lumayan, nah, nyangkut hook sempurna, oke, strike bos, strike, ganti nih mucel mau. Kita mana ganti nih mucel mau. Lip grip dulu, lip grip dulu, lip grip dulu, kita pakai tang dulu biar nggak kemana-mana. Ini umpan andalan. Strike lagi bos, ini lumayan bos, nyangkutnya bos, men, kita simpan dulu, simpan di tempat yang tenang biar nggak ucul. Ini plastik kresek. Nah, kita simpan dulu kawan. Bisa jadi video sih. Ya sudah poin 1 kawan, tapi kayaknya bukan hampala yang tadi, karena yang tadi ukurannya lumayan kawan. Ini mungkin kawannya. Nah, kita coba lagi, mungkin yang mocel tadi bisa kena. Oke, kita lanjutkan perbincangan kali ini biar kalian tidak bosan. Setelah kalian mendapat ikan piranti, terus alurnya kalian bisa tanyakan, kalau bisa kalian tanyakan dengan para castinger di daerah kawan-kawan itu sendiri, karena tiap daerah itu lure killernya berbeda-beda. Misalkan Jogja tidak sama dengan yang ada di Kalimantan, atau yang di Jogja tidak sama dengan di Jawa Barat, itu lure killernya berbeda-beda karena kondisi air dan spotnya itu berbeda-beda kawan. Dan kalau saya sarankan, kalau kalian beli lure itu, belilah lure yang handmade atau lure handmade para lure maker di daerah kawanku. Nah, di daerah kawan-kawanku sendiri, karena biasanya lure maker itu adalah pemancing juga, dan mereka membuat lure itu dari pengalaman mereka ketika memancing. Jadi saat kita memancing itu peluangnya lebih besar mendapatkan ikan, tapi tentu saja kita harus lebih belajar
Nyamperin lagi ngeri tentang tenan, cara Pak. memainkan lur. Bet, Karena Pak. nah, Iki swimmernya tampuh tenan. memancing Walaupun bosok-bosokan ngene nyamperi opah. Bener. memancing casting itu yang paling penting adalah pintarnya kita memainkan lur sehingga lur itu tampak pada ikan buruan itu sebagai hewan mangsanya, jadi tidak nampak seperti ibaratnya mainan kawan, tapi benar-benar kayak target dari ikan predator tersebut. Jadi ikan akan lebih lebih cepat untuk merespon lure casting kita. Anti boncos. Setelah itu kalian juga harus memilih spot. Jadi benar-benar spot yang ada ikan hampalannya, kan nggak lucu. Sudah kita beli perangkatnya, sudah belajar teknik memainkannya, tapi ikannya nggak ada. Nah, kan karena biasanya kendala-kendala pemula juga seperti saya itu harus pinter-pinter memilih spot, karena walaupun satu aliran sungai itu belum tentu ikan hampalannya merata, karena ikan hampala itu memilih spot-spot tertentu. Dan kayaknya sudah tidak ada respon, kita naik, kita ulangin lagi casting di tempat yang ikannya gede tadi, yang model tadi. Semoga ada cintanya. Tapi kalau bener-bener nggak ada, ya kita pindah lagi ya, karena memancing hampala itu tidak cukup hanya satu titik aja kawan, harus berpindah-pindah karena ikannya juga aktif bergerak. Biasanya bergeraknya naik atau bahkan turun. Kita lihat kondisi airnya. Mulai munggah sih Pak ya. Wow, gede. Setelah kita rajin-rajin saja menyusuri sungai. Misalkan di atas ada, kita susuri ke bawah, sempurna. cari spot yang potensial seperti ini, yang airnya agak deras tapi nggak deras banget, yang banyak lopak-lopaknya, atau misalnya itu kayak lubang-lubang di pinggir atau cengkungan-cengkungan di tengah itu, karena biasanya ikan hampala itu menunggu mangsanya di situ. Jarang ikan hampala itu berada di tempat yang tidak ada tempat persembunyiannya. Dan itu saja dari saya, karena baterai di kamera saya juga sudah mau habis, belum dicas. Kita akhiri dulu spot mancing kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Dukung terus channel Mancing Asik Oke, supaya saya lebih semangat lagi dalam membagikan tutorial memancing ikan hampala. Terima kasih.